Bapak dan Ibu, pernahkah merasa tekanan darah tiba-tiba naik, padahal merasa sudah makan biasa saja? Atau gula darah sulit turun, meski nasi sudah dikurangi? Banyak lansia berpikir penyebabnya pasti makanan berat, seperti daging berlemak atau gorengan. Padahal, seringkali yang diam-diam berperan justru sesuatu yang tampak kecil dan tidak berbahaya. Coba ingat kembali dapur di rumah. Setiap hari kita menambahkan sedikit garam, 1 sendok kecap, taburan penyedap, atau gula agar masakan terasa lebih nikmat. Rasanya wajar, bahkan terasa tidak lengkap tanpa itu. Namun bagaimana jika kebiasaan kecil yang kita anggap sepele itu perlahan memengaruhi tekanan darah, kolesterol, bahkan kesehatan jantung? Saya sering bertemu pasien yang berkata, "Saya tidak pernah makan makanan cepat saji, Dok." Tetapi setelah ditelusuri, penggunaan bumbu dapurnya cukup tinggi tanpa disadari. Tubuh di usia emas menjadi lebih sensitif. Apa yang dulu tidak terasa dampaknya, sekarang bisa memberi pengaruh berbeda. Yang membuat hal ini penting adalah karena dampaknya tidak langsung terasa. Tidak ada rasa sakit mendadak, tidak ada tanda yang jelas. Semuanya berjalan perlahan, tahun demi tahun, sampai suatu hari hasil pemeriksaan membuat kita terkejut. Bayangkan, jika hanya dengan mengubah cara menggunakan bumbu dapur, kesehatan jantung dan tekanan darah bisa lebih stabil. Bayangkan, jika rahasianya sebenarnya sudah ada di dapur Anda sendiri. Sekarang, saya ingin bertanya dengan jujur kepada Bapak dan Ibu. Sudahkah kita benar-benar memahami apa yang setiap hari kita tambahkan ke dalam masakan kita? Sebelum melanjutkan, pastikan Anda menekan tombol subscribe berwarna merah di bawah ini, aktifkan ikon lonceng untuk notifikasi informasi kesehatan terbaru, dan tinggalkan komentar dari kota mana Anda menyaksikan tayangan ini. Saya Dr. Indri yang sudah berpengalaman dalam menangani gejala kesehatan ribuan lansia di seluruh Indonesia. Hari ini saya akan membuka rahasia yang bahkan membuat saya pribadi terkejut. Mengapa bumbu dapur bisa berdampak besar pada kesehatan lansia? Bapak dan Ibu, banyak yang datang ke ruang praktik saya dengan kalimat yang hampir sama. "Dok, saya jarang makan di luar. Semua masak sendiri di rumah. Tapi kenapa tekanan darah saya tetap tinggi?" Pertanyaan ini sangat wajar, karena secara logika, masak sendiri terasa lebih aman dan sehat. Namun ketika saya mulai bertanya lebih detail, biasanya saya menemukan satu pola. Garam ditambahkan sedikit demi sedikit tanpa sadar. Penyedap dimasukkan agar rasanya lebih gurih. Kecap atau saus dituangkan agar makanan lebih nikmat. Semuanya terlihat kecil. Hanya 1 sendok, hanya sedikit taburan. Tetapi jika dilakukan setiap hari, dampaknya bisa terasa besar. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami perubahan alami. Fungsi ginjal tidak sekuat dulu dalam menyaring natrium. Pembuluh darah juga menjadi lebih kaku sehingga lebih sensitif terhadap asupan garam. Organisasi Kesehatan Dunia menyarankan konsumsi garam kurang dari 5 gram per hari, kira-kira 1 sendok teh kecil. Masalahnya, banyak lansia tanpa sadar melebihi angka ini, karena natrium tidak hanya berasal dari garam meja, tetapi juga dari kecap asin, saus botolan, makanan olahan, dan penyedap rasa. Saya pernah menangani Pak Dharma, usia 72 tahun. Beliau sangat bangga karena selalu makan di rumah dan jarang mengonsumsi makanan cepat saji. Namun tekanan darahnya sulit turun meskipun obat sudah rutin diminum. Setelah kami evaluasi pola makannya, ternyata hampir setiap masakan menggunakan tambahan garam 2 kali, saat memasak dan saat mencicipi. Beliau juga gemar menambahkan kecap asin di meja makan. Total natrium hariannya ternyata cukup tinggi. Selain garam, gula juga sering luput dari perhatian. Lansia cenderung lebih sensitif terhadap lonjakan gula darah, karena fungsi insulin bisa menurun. Gula bukan hanya dari minuman manis, tetapi juga dari saus kemasan dan kecap manis. Beberapa penelitian internasional menunjukkan konsumsi gula tambahan berlebihan berkaitan dengan peningkatan risiko diabetes tipe 2 dan penyakit jantung. Belum lagi lemak jenuh dari santan pekat atau mentega berlebihan.
Pada usia lanjut, metabolisme lemak melambat. Jika dikonsumsi terus-menerus dalam jumlah besar, kadar kolesterol jahat bisa meningkat. Ini meningkatkan risiko penyumbatan pembuluh darah. Yang perlu dipahami, tubuh lansia bekerja lebih lambat dan lebih sensitif. Apa yang dulu tidak menimbulkan masalah, sekarang bisa memberi dampak berbeda. Itulah sebabnya pengaturan bumbu menjadi sangat penting. Saya selalu menjelaskan kepada pasien bahwa kesehatan bukan hanya tentang menghindari makanan besar seperti daging berlemak atau gorengan. Detail kecil seperti takaran garam, gula, dan saus seringkali menjadi kunci tersembunyi. Kabar baiknya, perubahan kecil bisa memberi hasil nyata. Mengurangi garam sedikit demi sedikit, membaca label kemasan, dan lebih banyak menggunakan rempah alami bisa membantu menjaga tekanan darah dan kesehatan jantung tetap stabil. Jadi, ketika Bapak dan Ibu merasa sudah makan sehat, tetapi hasil pemeriksaan belum sesuai harapan, coba perhatikan kembali bumbu dapur. Kadang, jawabannya ada di sana. Bapak dan Ibu, setelah memahami bahwa tubuh di usia emas lebih sensitif terhadap asupan tertentu, sekarang saya ingin menjelaskan lebih rinci tentang bumbu dapur yang sebaiknya mulai dibatasi. Bukan berarti harus dihilangkan total, tetapi perlu dikendalikan agar tidak memberi beban berlebihan pada jantung, ginjal, dan pembuluh darah. Saya teringat Bu Rahayu, 68 tahun. Beliau rajin memasak sendiri setiap hari. Namun tekanan darahnya sering naik turun. Setelah kami diskusikan dengan detail, ternyata hampir semua masakannya menggunakan kombinasi garam, penyedap rasa, dan kecap asin. Rasanya memang enak, tetapi natrium hariannya jauh di atas batas aman. Berikut beberapa bumbu yang perlu lebih diperhatikan. Pertama, garam. Ini yang paling utama. Garam mengandung natrium yang dapat menarik cairan dalam tubuh sehingga meningkatkan volume darah. Akibatnya, tekanan pada pembuluh darah meningkat. Organisasi Kesehatan Dunia menyarankan konsumsi natrium dibatasi untuk membantu mencegah hipertensi dan stroke. Kedua, penyedap rasa yang tinggi natrium. Banyak produk mengandung monosodium glutamate atau MSG dan natrium tambahan lainnya. Dalam jumlah kecil umumnya aman, tetapi jika dikombinasikan dengan garam dan saus asin, total natriumnya menjadi tinggi. Ketiga, kecap asin dan saus asin lainnya. 1 sendok makan bisa mengandung natrium yang cukup besar. Jika ditambahkan tanpa takaran, dampaknya bisa signifikan pada tekanan darah. Keempat, saus kemasan, seperti saus tomat dan saus sambal. Banyak yang mengandung gula dan garam tambahan. Rasa manis dan gurihnya membuat kita sering menambahkannya tanpa sadar. Kelima, gula pasir berlebihan. Pada lansia, sensitivitas terhadap insulin bisa menurun. Konsumsi gula tambahan yang tinggi berkaitan dengan peningkatan risiko diabetes tipe 2 dan penyakit jantung, menurut berbagai penelitian kesehatan global. Keenam, santan pekat dalam jumlah besar. Santan mengandung lemak jenuh. Dalam porsi kecil masih bisa dinikmati, tetapi jika sering dikonsumsi berlebihan, kadar kolesterol jahat bisa meningkat. Ketujuh, margarin atau mentega berlebihan. Lemak jenuh dan lemak trans yang terkandung di dalamnya, jika dikonsumsi terus-menerus, dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Saya pernah menangani Pak Yusuf, 74 tahun, yang gemar makanan bersantan dan asin sejak muda. Setelah usia bertambah, tubuhnya tidak lagi mampu mentoleransi pola makan yang sama. Kolesterol dan tekanan darahnya meningkat. Kami tidak melarang total, tetapi mengurangi frekuensi dan porsinya. Perlahan, hasilnya membaik. Yang perlu dipahami, efek bumbu ini tidak langsung terasa dalam sehari. Dampaknya bersifat perlahan dan akumulatif. Itulah sebabnya sering tidak disadari. Membatasi bukan berarti hidup jadi tidak enak. Lidah bisa beradaptasi dalam beberapa minggu. Ketika asupan garam dikurangi perlahan, sensitivitas rasa justru meningkat. Makanan alami akan terasa lebih nikmat tanpa perlu tambahan berlebihan. Langkah kecil seperti mengukur garam dengan sendok
membaca label kemasan, dan tidak menambahkan saus lagi di meja makan, bisa menjadi awal perubahan besar bagi kesehatan jantung dan pembuluh darah. Tubuh di usia emas membutuhkan perhatian lebih lembut dan bijak. Dengan mengendalikan 7 bumbu ini, Bapak dan Ibu sudah mengambil satu langkah penting untuk menjaga tekanan darah, gula darah, dan kolesterol tetap stabil. 5 bumbu yang justru baik untuk lansia jika digunakan dengan bijak. Setelah kita memahami bumbu apa saja yang perlu dibatasi, sekarang saya ingin menenangkan Bapak dan Ibu. Tidak semua bumbu dapur perlu ditakuti. Justru ada beberapa rempah alami yang bisa membantu menjaga kesehatan jika digunakan dengan wajar dan tidak berlebihan. Saya sering mengatakan kepada pasien, dapur Indonesia sebenarnya sangat kaya dengan bahan alami yang menyehatkan. Masalahnya bukan pada bumbunya, tetapi pada takaran dan keseimbangan. Salah satu yang paling sering saya anjurkan adalah bawang putih. Banyak penelitian dari Jurnal Kesehatan Internasional menunjukkan bahwa bawang putih mengandung senyawa alicin yang dapat membantu menjaga kesehatan pembuluh darah dan mendukung kestabilan tekanan darah. Beberapa studi juga menunjukkan efeknya dalam membantu menurunkan kolesterol jika dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehat. Saya pernah menyarankan Pak Made, usia 70 tahun, untuk mulai menumis sayur dengan 1 siung bawang putih sebagai pengganti sebagian garam. Dalam beberapa bulan, tekanan darahnya lebih terkontrol dan rasanya tetap nikmat. Kemudian ada jahe. Jahe dikenal memiliki sifat anti-inflamasi ringan dan membantu pencernaan. Banyak lansia mengeluhkan perut kembung atau mual ringan. Seduhan jahe hangat tanpa gula berlebihan bisa memberikan rasa nyaman. Penelitian modern juga menunjukkan bahwa jahe mengandung antioksidan yang baik untuk tubuh. Kunyit juga sangat menarik. Kandungan kurkumin di dalamnya memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi. Beberapa penelitian menunjukkan perannya dalam membantu menjaga kesehatan sendi dan sistem imun. Saya sering menyarankan penggunaan kunyit segar dalam masakan berkuah sebagai alternatif penambah rasa dan warna alami. Daun salam yang sering kita anggap biasa, ternyata juga bermanfaat. Selain memberi aroma sedap, daun salam tidak mengandung natrium. Beberapa penelitian awal menunjukkan potensi manfaatnya terhadap metabolisme gula darah, walaupun tentu tetap perlu dikombinasikan dengan pola makan sehat secara keseluruhan. Lada dalam jumlah kecil juga dapat membantu meningkatkan cita rasa, tanpa perlu menambah garam. Sensasi hangatnya membuat makanan terasa lebih kuat rasanya. Ini membantu lansia yang sedang mengurangi natrium agar tetap bisa menikmati makanan. Saya teringat Bu Nani, 72 tahun yang awalnya merasa makanan hambar setelah mengurangi garam. Kami mulai memperkaya masakannya dengan bawang putih, jahe, kunyit, dan sedikit lada. Setelah beberapa minggu, beliau berkata, "Dok, ternyata rasanya malah lebih segar dan alami." Lidah memang butuh waktu beradaptasi, tetapi hasilnya seringkali lebih baik. Rempah-rempah alami kaya akan senyawa antioksidan yang membantu melawan radikal bebas. Di usia lanjut, stres oksidatif dalam tubuh cenderung meningkat, sehingga asupan antioksidan dari bahan alami menjadi semakin penting. Yang perlu diingat, tetap gunakan dalam jumlah wajar. Rempah adalah pendukung pola makan sehat, bukan pengganti obat atau terapi medis. Jika dikombinasikan dengan pengaturan garam, gula, dan lemak yang lebih bijak, dapur bisa menjadi tempat pertama menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, dan metabolisme. Jadi, alih-alih takut dengan semua bumbu, mari kita belajar memilih dan memanfaatkannya dengan lebih cerdas. Tubuh lansia tidak membutuhkan rasa yang berlebihan. Tubuh hanya membutuhkan keseimbangan yang tepat dan konsisten setiap hari. Setelah mengetahui mana yang perlu dibatasi dan mana yang bisa dimanfaatkan, pertanyaan yang sering muncul adalah, "Dok, bagaimana caranya supaya tetap enak?" Ini pertanyaan yang sangat manusiawi. Makan bukan hanya soal nutrisi, tetapi juga soal kebiasaan dan kenikmatan. Saya selalu menjelaskan bahwa perubahan tidak perlu drastis.
Justru perubahan kecil yang konsisten lebih bertahan lama dan lebih aman bagi tubuh lansia. Pertama, kurangi secara bertahap, bukan sekaligus. Banyak penelitian perilaku kesehatan menunjukkan bahwa lidah manusia bisa beradaptasi dalam waktu 2-4 minggu terhadap kadar garam yang lebih rendah. Jika biasanya menggunakan 1 sendok teh garam, coba kurangi seperempatnya terlebih dahulu. Setelah 2 minggu, kurangi lagi sedikit. Tanpa terasa, batas aman bisa tercapai tanpa membuat makanan terasa hambar. Saya pernah mendampingi Pak Hasan, 75 tahun, yang sangat sulit lepas dari rasa asin. Kami sepakat tidak menghilangkan garam sepenuhnya, tetapi mengukur dengan sendok takar, bukan dengan perkiraan tangan. Dalam 1 bulan, beliau sudah terbiasa dengan rasa yang lebih ringan. Kedua, maksimalkan teknik memasak. Merebus, mengukus, atau menumis dengan sedikit minyak membantu mempertahankan rasa alami bahan makanan. Saat bahan segar dimasak dengan benar, rasa manis alaminya keluar tanpa perlu tambahan gula atau garam berlebihan. Ini sejalan dengan panduan nutrisi internasional yang menekankan konsumsi makanan utuh dan minim proses. Ketiga, perbanyak kombinasi rempah alami. Bawang putih, jahe, kunyit, daun salam, dan lada bisa dipadukan untuk menciptakan rasa yang kompleks. Saat rasa lebih kaya, kebutuhan akan garam otomatis berkurang. Saya sering menyarankan pasien untuk mencoba 1 resep baru setiap minggu agar tidak bosan. Keempat, biasakan membaca label kemasan. Banyak lansia tidak menyadari bahwa 1 sendok saus bisa mengandung natrium cukup tinggi. Organisasi kesehatan di berbagai negara menganjurkan masyarakat untuk memperhatikan kandungan natrium dan gula tambahan pada label. Ini langkah sederhana, tetapi sangat efektif. Kelima, perhatikan porsi dan frekuensi. Makanan bersantan atau manis bukan berarti tidak boleh sama sekali. Namun sebaiknya dijadikan menu sesekali, bukan setiap hari. Tubuh lansia membutuhkan kestabilan, bukan kejutan berlebihan. Saya selalu mengingatkan bahwa tujuan kita bukan hidup dalam pantangan ketat, melainkan menjaga keseimbangan. Makan tetap harus menyenangkan, tetapi juga harus melindungi jantung, ginjal, dan pembuluh darah. Perubahan kecil di dapur sering memberi dampak besar pada hasil pemeriksaan kesehatan. Tekanan darah lebih stabil, gula darah lebih terkontrol, dan tubuh terasa lebih ringan. Semua berawal dari kesadaran bahwa sendok kecil di tangan kita punya peran besar bagi kesehatan di usia emas. Dengan pendekatan yang lembut dan konsisten, dapur bukan lagi tempat yang diam-diam membebani tubuh, tetapi menjadi tempat pertama yang membantu kita tetap kuat dan mandiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seringkali kita mencari solusi kesehatan yang jauh dan mahal. Padahal, perubahan besar justru dimulai dari dapur sendiri. Dari sendok garam yang kita kurangi, dari pilihan untuk lebih banyak menggunakan rempah alami, dari keputusan sederhana untuk membaca label sebelum membeli. Langkah kecil seperti ini, jika dilakukan setiap hari, bisa menjaga tekanan darah lebih stabil, gula darah lebih terkontrol, dan jantung tetap kuat. Usia boleh bertambah, tetapi kualitas hidup tetap bisa kita jaga. Tubuh kita telah bekerja keras selama puluhan tahun. Sekarang saatnya kita merawatnya dengan lebih bijak. Tidak perlu ekstrim, tidak perlu langsung sempurna. Cukup konsisten dan penuh kesadaran. Saya mengajak Bapak dan Ibu mulai hari ini melihat kembali isi dapur di rumah. Pilih yang lebih ramah untuk tubuh. Kurangi yang berlebihan. Perbanyak yang alami. Ingat, kesehatan bukan hasil dari satu keputusan besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali. Jika video ini terasa bermanfaat, silahkan bagikan ke keluarga, sahabat, dan grup WhatsApp, agar semakin banyak lansia yang paham bahwa bumbu dapur bisa menjadi sahabat kesehatan. Semakin banyak yang sadar, semakin banyak yang bisa menikmati usia emas dengan tubuh yang lebih kuat dan pikiran yang lebih tenang.
Jaga kesehatan, karena tanpa kesehatan, semua rencana dan kebahagiaan terasa kurang lengkap. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan tetap sehat.